Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan skripsi lanjutan bab 3, metode penelitian bisnis. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana atau struktur yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat beberapa jenis desain penelitian, diantaranya desain penelitian eksperimental, desain penelitian kuantitatif, desain penelitian kualitatif, desain penelitian deskriptif, dan desain penelitian longitudinal. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian, topik penelitian, dan tujuan penelitian tersebut. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian adalah periode atau durasi ketika penelitian dilakukan. Waktu penelitian dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian dan tujuan penelitian itu sendiri. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan lengkap dari semua elemen yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu untuk menjadi subjek penelitian. Ini mencakup semua anggota yang relevan dalam kelompok yang diteliti. Populasi bisa sangat besar atau terbatas, tergantung pada ruang lingkup penelitian. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk penelitian. Pengambilan sampel dilakukan agar memungkinkan penelitian yang lebih efisien daripada mengumpulkan data dari seluruh populasi. Sampel harus dipilih secara acak atau representatif agar hasil penelitian dapat diterapkan kembali ke seluruh populasi. Selanjutnya ada penentuan jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui. Menentukan jumlah sampel yang diperlukan dari populasi yang tidak diketahui adalah salah satu langkah penting dalam perencanaan penelitian. Tujuan utama adalah memastikan bahwa sampel yang diambil memberikan hasil yang dapat diandalkan dan secara statistik mewakili populasi dengan baik. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang sesuai. Yang pertama ada pendekatan, percobaan dan error. Yang kedua, rumus perhitungan ukuran sampel. Baiklah, selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, stratified random sampling. Ketiga, cluster sampling. Yang keempat, systematic sampling. Yang kelima, quota sampling. Yang keenam, purposive or judgmental sampling. Yang keenam, snowball sampling. Yang ketujuh, convenience sampling. Selanjutnya ada accidental random sampling. Accidental random sampling atau pengambilan sampel secara kebetulan merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti tidak melakukan pemilihan sampel dengan sengaja atau secara acak, melainkan berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan hadir atau bersedia pada saat penelitian dilakukan. Teknik ini biasanya digunakan dalam situasi di mana peneliti tidak memiliki akses atau informasi lengkap tentang populasi yang ingin diteliti, dan ia hanya mengambil sampel dari individu atau elemen yang secara kebetulan ada di sekitarnya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Ini bagi menjadi 5. Yang pertama ada survei. Yang kedua ada wawancara atau interview. Yang ketiga ada observasi atau observation. Yang keempat analisis dokumen atau dokumen analisis. Yang kelima studi kasus atau case study. Berikutnya ada sumber data. Sumber data yang pertama sumber manusia atau human sources. Yang kedua sumber dokumen atau documentary sources. Yang ketiga sumber observasi atau observational sources. Yang keempat sumber sekunder atau secondary sources. Yang kelima sumber sensor dan teknologi cerdas atau sensor and smart technologies. Yang keenam ada sumber catatan medis dan kesehatan atau medical and health records. Habis itu ada sumber visual atau visual sources. Ya, selanjutnya ada sumber percakapan dan internal atau conventional sources.
Berikutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah proses evaluasi atau pengujian untuk memastikan bahwa alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dengan cara yang akurat. Selanjutnya ada reliabilitas, adalah istilah yang digunakan dalam konteks penelitian atau mengukur tingkat keadaan, konsistensi atau ketepatan suatu alat ukur atau instrumen. Dalam kata lain, reliabilitas mengukur sejauh mana alat ukur tersebut dapat menghasilkan yang hasil konsisten. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah elemen atau konsep yang dapat diukur, diamati, atau manipulasi dalam sebuah penelitian. Variabel merupakan faktor yang penting dalam penelitian karena mereka adalah bagian integral dari pertanyaan penelitian dan perumusan hipotesis. Selanjutnya ada asumsi klasik. Asumsi klasik atau sering disebut sebagai asumsi klasik dalam analisis regresi adalah seperangkat prasyarat yang harus terpenuhi agar hasil analisis regresi linear berganda atau multiple linear regression atau analisis regresi linear sederhana atau simple linear regresi dianggap sah, valid, dan dapat diandalkan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.